Haji. Terawih tutup dulu sebentar. Oh, tutup dulu ya. Ya, maaf ya Pak Haji ya. Bika. Apa? Iya, iya. Telepon WA. Ya, saya tutup aja. Dengar kok terawih, dengar kok buka kedai. Tak ada kan jirit. Ya, ya, maaf Pak Haji, Bro. Tengku ya, maaf, Bro. Tak kedai aja lah, itu maaf ya. Ya, ya, dia tengku ya, maaf, Bro. Tengku, Bro. Maaf kesalahan saya ya, saya lama ya. Kedai sahabat noh. Enggak apa-apa, saya tutup aja. Oh berarti Satpol PP WA. Kedai Cina sahabat noh. Kan minta maaf kan. Minta Dah. maaf kan. Malah dengar beli. Tahun jalan besok nggak buka. Dah tutup terus. Tutup terus, hari pintu terus. Ya, 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 minta maaf ya. Semoga lagi Medan kah? Hari pintu terus. Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, baru-baru ini dugaannya ada warung yang ditutup paksa pada saat taraweh di Medan ya. Jadi ada sebuah video yang beredar di media sosial di mana ada seorang yang radikal ya memaksa menutup warung pada saat taraweh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini lumrah di Indonesia? Apakah ini sebenarnya wajah Indonesia? Apakah Indonesia yang sebenarnya seperti ini? Kenapa? Kalau saya perhatikan itu ya, makin hari kita itu makin banyak kejadian-kejadian seperti ini. Bukannya malah berpikir rasional gitu ya, bukan berpikir modern, tapi ada saja kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia kalau saya perhatikan. Setiap bulan puasa ya, pasti ada masalah gitu. Zaman dulu FPI ya, sweeping ya. Sekarang ya ketika FPI dibubarkan, ada lagi tuh masyarakat yang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kalau saya perhatikan itu kita itu seperti kehilangan jati diri. Jadi kalau boleh jujur, jati diri bangsa kita itu kan nggak seperti ini, bukan orang yang intoleran. Kita itu tidak pernah diajarkan nenek moyang kita atau leluhur kita untuk intoleran dengan yang beda agama gitu ya. Ya, kita tidak pernah diajarkan untuk memusuhi yang beda agama gitu. Kita tidak pernah diajarkan untuk selalu menyalahkan orang lain. Kita diajarkan untuk introspeksi diri. Apa sih ajaran leluhur kita itu yang sebenarnya? Ajaran leluhur kita yang sebenarnya itu adalah berbudi pekerti. Berbudi pekerti artinya kalau kita lagi puasa, jangan pernah mengurusi orang lain gitu. Kalau mereka buka warung, ya udah sok aja, nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu. Maksudnya jangan memaksa gitu ya, memaksa kita untuk makan misalnya ya. Katakanlah ya, kalian tuh buka warung, lalu kalian memaksa-maksa ya, bawa ya misalnya nih, bawa daging babi ke rumahnya misalnya ya, lalu ya, dipaksa disuapin gitu, itu baru salah gitu ya. Kemudian kalau ada ancaman gitu, kalau lu nggak beli ya lu harus beli nih, kalau lu nggak beli lu pasti gua sikap ya. Jadi kalau ada paksaan seperti itu baru salah ya. Kalau misalnya ada yang misalnya memaksa batal puasa gitu ya, batalin aja deh puasanya gitu. Kalau misalnya mengatakan seperti itu baru salah gitu ya. Tapi kan permasalahannya kan ini nggak dipaksa. Kalau lu puasa aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru hal seperti ini berulang-ulang gitu ya? Apa sih sebenarnya yang salah? Apakah orangnya yang salah, agamanya yang salah, kemudian apakah dalil-dalilnya yang salah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ini sebenarnya berulang terus ya. Saya bahas masalahnya dari sudut pandang akademis ya. Mohon maaf bagi yang TV, saya tidak mengatakan bahwa semua umat muslim seperti itu ya. Disclaimer on ya. Hanya orang-orang yang radikal seperti ini. Dan jumlah orang yang radikal di Indonesia itu menurut data dari BNPT ya. Ini menurut data ya, kalau mau bantah pakai data. Sekitar 33 juta orang di Indonesia. Jadi kalau ada 33 juta orang di Indonesia, itu sudah satu negara guys. Kalau berserak di seluruh Indonesia, di Medan juga pasti banyak dong ya, ada ratusan ribu atau mungkin jutaan ya orang yang radikal di Medan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa hal seperti ini terus berulang-ulang gitu? Apa yang salah? Di video ini kita akan melihat gitu ya. Kita sebagai kaum intelektual, kita harus melihat apa sih sebenarnya permasalahannya ya. Saya tidak mengguru yang nonton video ini, saya yakin nonton video pada cerdas ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini cuman oknum gitu, tapi kenapa oknumnya banyak banget gitu ya? Kenapa oknumnya juga ada di luar negeri? Ya, kemarin di video saya sebelumnya sudah saya bahas nih ya, ada orang yang makan di Prancis ya, bapak-bapak ya sudah tua, kasihan sebenarnya, tapi di video ya, kemudian ditegur gitu, kenapa lu makan? Padahal kan umat muslim yang ada di Prancis itu kan imigran gitu ya, kenapa mereka malah ngatur-ngatur pribumi? Kemudian bagaimana dengan yang ada di Medan ini? Jadi menurut keyakinan saya, yang punya warung itu adalah orang Chinese guys ya. Apakah orang Chinese itu orang lain? Enggak, orang Chinese itu saudara kita
satu negara dengan kita. Cindo itu kan satu negara dengan kita. Mereka bukan imigran, mereka sudah lama di Indonesia dari zaman Majapahit. Jangan berpikir bahwa orang Cindo itu imigran. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa orang Cindo itu imigran, ya udah semua aja kita imigran. Ya, orang Jawa juga kan berasal dari Yunan kan. Kemudian orang Batak juga ya konon katanya berasal dari apa? Berasal dari Taiwan juga kan, dari Austronesia. Ini menurut data guys ya. Banyak yang tersinggung kalau saya mengatakan seperti ini ya. Jadi kita harus bicara by data, by fakta ya. Orang Melayu juga berasal dari luar gitu ya. Orang Sunda juga berasal dari Protonesia dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang siapa yang paling duluan di Indonesia itu menurut data ya, ya suku Melanesia. Itu menurut data guys ya. Jadi, nah yang jadi pertanyaan, kenapa hal-hal seperti ini terus berulang gitu ya? Kenapa kejadian ini tidak pernah selesai gitu ya? Apakah faktor daripada agama itu sendiri? Apakah faktor daripada doktrin? Apakah faktor daripada dalil? Apakah yang salah itu agamanya atau orangnya? Apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Di video ini saya akan bongkar apa yang jadi permasalahannya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan ya, saya tidak mengguru yang nonton videonya. Mungkin juga Anda punya pengalaman mungkin ya, seperti yang saya alami. Kalau saya perhatikan, orang-orang oknum seperti ini banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Bukan cuma 1-2 orang, banyak banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di suatu negara itu banyaknya oknum ya, apakah ini layak disebut oknum? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh enggak, oh mereka ini menunggangi agama gitu. Tapi kan mereka melakukan aksinya itu biasanya atas dasar agama kan? Karena mereka puasa kan, itu kan atas dasar agama kan. Orang puasa itu kan atas dasar agama kan. Nggak ada tuh orang puasa itu, maksudnya puasa bareng-bareng ya. Nggak ada orang puasa bareng-bareng itu atas dasar diet misalnya. Nggak. Kalau diet itu ya pribadi masing-masing ya. Puasa itu kan bareng-bareng ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa hal seperti ini terus berulang gitu? Jadi, menurut data ya, orang yang radikal itu biasanya ya mereka dipicu oleh doktrin sehingga mereka radikal. Doktrin apa sih yang memicu mereka yang radikal? Doktrin yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling masuk surga dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka menganggap bahwa agamanya yang benar. Ya, ketika mereka yang melakukan ritual ibadah, puasa dan sebagainya, mereka orang-orang yang radikal ini, disclaimer on ya, nggak semua umat muslim seperti itu ya. Ada juga yang baik ya. Tapi banyak yang radikal juga. Ada jutaan orang yang radikal di Indonesia. Jadi orang-orang yang radikal ini, jutaan orang yang ada di Indonesia ini menganggap bahwa sepertinya kita itu terjolimi ya. Kita itu dikriminalisasi. Kita kan lagi puasa, masa mereka nggak menghargai? Hargai dong ya. Orang yang lagi puasa harus dihargai ya. Kalian ini nggak bisa menghargai. Jadi mereka menganggap bahwa yang di luar mereka itulah yang salah. Ini doktrin yang bikin seseorang itu radikal. Ya, jadi kalau di agama lain ya, kalau saya perhatikan di agama sebelah itu biasanya menganggap bahwa agama itu untuk introspeksi diri. Kalau kita lagi puasa itu ya kita lah yang introspeksi diri, bukan orang lain ya. Kalau mereka jualan ya udah sok jualan aja, nggak jadi masalah. Kalau kita puasa nggak usah bilang-bilang gitu ya, santuy aja gitu. Nah, sementara ya orang yang radikal berpikir bahwa sebenarnya yang menghargai itu kan pihak luar, bukan kita gitu. Jadi ini ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang menghargai itu orang lain, itu dari sudut pandang orang radikal ya, bukan kita ya. Orang yang puasa dari agama sebelah itu biasanya mereka menganggap bahwa ya menghargai itu kan kita, orang kan yang kita yang puasa, bukan orang lain gitu. Jadi ini pemikiran atau pola pikir yang salah kalau saya perhatikan. Ya, kenapa ini salah? Ya, karena ya orang-orang seperti ini akan dimusuhi terus di mana-mana gitu, akan perang gitu. Karena nggak semuanya orang puasa, orang yang lagi datang bulan, orang yang lagi hamil, musafir, anak kecil, ya agama lain, ada banyak kan orang yang tidak puasa. Kenapa harus menutup warung semuanya gitu ya? Lagian kan sudah
taraweh yang di video itu kan sudah taraweh gitu. Sudah bebas dong ya. Emang semuanya umat muslim gitu. Jadi ini pola pikir yang salah menurut saya pribadi. Orang yang radikal itu bersumber dari sini guys. Menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling sempurna sebagainya. Itulah asal muasal daripada orang yang radikal. Di mana-mana orang yang radikal seperti itu. Kemudian mereka mengkafir-kafirkan orang lain ya, menganggap bahwa agama yang paling benar, lalu mereka menganggap bahwa mereka terjolimi. Jadi orang-orang yang radikal ini dalam pikiran itu mereka tuh terjolimi ya, kemudian didiskriminasi gitu ya, dikriminalisasi. Jadi mereka ini selalu menganggap korban ya. Itu menurut penelitian guys ya. Siapa yang ngomong seperti ini? Bukan saya yang ngomong seperti ini sebenarnya. Ya Pak Islah Barawi, ahli ya dalam meneliti tentang radikalisme ya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang jahat ya, orang-orang yang radikal seperti ini orang jahat. Biasanya kita yang waras biasanya minta maaf gitu ya. Harusnya orang-orang yang radikal ini biasanya harus dikasih pelajaran sebenarnya. Maksudnya harus dikasih paham sebenarnya. Cuman permasalahannya di Konoha itu sudah banyak orang yang radikal, ada jutaan orang yang radikal. Jadi makanya orang-orang barat melihat negara kita itu, melihat Konoha itu adalah negeri sarang daripada orang-orang yang radikal tanpa kita sadari ya. Ya, jadi ini sebenarnya yang perlu saya bahas di video ini. Kita tuh sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Nenek moyang kita itu tuh tidak pernah yang namanya mengajarkan tentang radikalisme gitu, nggak ada. Mana coba? Saya mau nanya sama yang tuh, apakah ada leluhur kita mengajarkan yang namanya radikalisme? Nggak ada kan? Nggak ada satupun ya. Justru saking toleransinya nenek moyang kita, leluhur kita, dan ini juga saya bahas ya di video saya ini ya, tentang culture budaya ya. Makanya nanti ya yang nonton video nanti kudu baca ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, nenek moyang kita itu tidak pernah mengajarkan yang namanya radikalisme. Saking toleransinya mereka malah tergusur ya. Jadi agama-agama lokal itu seperti agama Sunda Wiwitan, agama Parmalim, agama Kaharingan, justru mereka semakin terpojok. Maksudnya semakin punah gitu. Karena saking toleransinya. Coba kalau misalnya nih ya, misalnya nenek moyang kita itu dulu ya membatasi agama-agama yang dari luar misalnya, maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini ya kan. Ya, justru kan kita dipengaruhi oleh ideologi-ideologi dari luar kan. Agama yang terkenal di Indonesia itu kan agama-agama yang dari luar kan. Agama Samawi itu kan dari luar kan, dari Timur Tengah kan. Agama Abrahamik itu kan agama dari luar kan, agama dari Timur Tengah ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua agama Abrahamik seperti itu ya, tapi ideologi daripada agama Abrahamik kan seperti itu ya. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci. Kalau bukan dari agama saya nggak bakalan masuk ke surga gitu ya. Agama Kristen juga seperti itu. Bukan berarti saya berpihak pada agama Kristen di sini ya. Mohon maaf ya. Ya, dalam agama Kristen, dalam kitab suci agama Kristen juga kan ada seperti itu ya. Kalau bukan melalui Bapa ya, kalau bukan melalui Yesus nggak bakal masuk surga. Kan ada ayat itu ya. Ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya berpihak pada kebenaran. Ini secara akademis ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya bahas masalah ini secara akademis ya. Biar kita paham gitu. Di mana sih letak masalahnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau seperti ini terus ya. Orang lagi jualan kita sweeping ya, orang lagi jualan kita suruh tutup dan sebagainya, nggak bakal maju. Gimana kita mau maju coba? Yang ada terganggu, perekonomian kita terganggu. Gimana kita mau bersaing dengan orang China, orang Amerika kalau masalah seperti ini terus ya berlarut-larut ya, terus saja gitu ya, berulang-ulang tiap tahun ya, ada aja masalah seperti ini. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa seolah-olah dibiarkan gitu? Bukan seolah-olah memang dibiarkan oleh pemerintah. Apa alasannya? Karena pemerintah takut ya menghukum orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini juga diperlukan saat kampanye. Jadi ini simbiosis mutualisme. Makanya kita nggak boleh melihat dunia itu hitam putih gitu. Harus ada warna yang abu-abu. Saya yakin yang nonton video orang yang sangat cerdas, orang yang sangat jenius ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya dibutuhkan pada saat kampanye. Ya, mereka punya hak suara gitu. Itulah sebenarnya bobroknya demokrasi. Bukan berarti saya benci demokrasi ya. Jangan berpikir bahwa saya benci demokrasi. Itulah kelemahan demokrasi. Orang-orang radikal itu berkuasa di negara demokrasi tanpa kita sadari ya. Kalau kerajaan orang seperti ini pasti disikat ya. Karena raja nggak mau ada permasalahan gitu ya.
Yang raja berpikir ya orang seperti ini orang jahat, orang radikal ya. Makanya di Arab Saudi itu aman. Di Malaysia itu aman. Karena apa? Karena kerajaan. Justru orang-orang radikal ini memanfaatkan yang namanya demokrasi. Tanpa kita sadari. Mereka menunggangi demokrasi. Mereka demo tiap hari berjilid-jilid gitu ya. Bayangkan mereka ini demo ya tentang pelarangan penjualan daging babi. Ini kan sebenarnya melawan ini sebenarnya nggak rasional gitu ya. Ini sebenarnya kebencian gitu orang yang jualan gitu. Tapi dipertahankan oleh negara gitu. Karena apa? Karena mereka takut nggak kepilih lagi gitu. Jadi sebenarnya ini kelemahan daripada demokrasi. Dari mana saya tahu? Dari tulisan-tulisan daripada buku Socrates dan Plato. Makanya harus rajin baca buku ya. Ini ya. Ya, buku yang saya tulis guys. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan kamu cuma ngebacot doang, enggak, saya nulis buku guys ya. Makanya baca ya. Ya, terutama orang-orang Medan ya, orang-orang Medan, karena ini kejadiannya di Medan guys ya. Menurut cerita settingnya itu di Medan ya. Kemudian selain itu ada orang yang mengatakan bahwa oh ini nggak ada hubungan dengan agama gitu. Masa sih? Saya tidak menyimpulkan di sini ya. Saya cuma bertanya dengan menyimpulkan itu dua hal yang berbeda. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang radikal gitu ya, 1 orang, 2 orang, oke lah, itu mungkin ada apa mungkin ya human error atau ya error lah gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai jutaan, apakah itu namanya error? Saya cuma bertanya ya. Karena orang-orang yang radikal itu dasarnya apa? Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar gitu. Tuhan mereka yang paling benar, mereka yang punya sorga. Jadi orang-orang radikal ini biasanya sangat menginginkan sorga. Ya, mereka berpikir kalau kita menggusur orang yang lagi jualan pada saat bulan puasa itu kita dapat pahala gitu. Ya menurut pandangan orang yang radikal ya. Ya pola pikir orang yang radikal, nggak semua muslim seperti itu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bawa pahala, bawa dalil gitu? Kenapa? Apa alasannya gitu? Apakah mereka ini orang yang salah dalam berpikir? Menurut saya ini logical fallacy ya. Ini menurut sains ya guys ya. Menurut data ilmiah. Jadi kalau mau bantah pakai data ilmiah ya. Ini menurut penelitian ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu ya karena mereka didoktrin dari kecil seperti itu ya. Didoktrin ya bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Jadi bayangkan kalau ada seseorang itu didoktrin dari kecil. Oh kamu benar, nggak pernah salah. Kamu tuh benar, kamu nggak pernah salah. Kamu masuk surga kalau kamu masuk agama ini. Kamu masuk surga, nggak pernah salah. Yang salah itu negara lain, yang salah itu agama lain. Kamu nggak pernah salah. Jadi kalau didoktrin seperti itu dari kecil, nggak pernah introspeksi diri, maka ya gedenya juga akan sweeping orang lagi jualan dong saat puasa ya kan. Nggak semua ya tapi seperti itu ya. Ada juga yang introspeksi diri ya. Jadi kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Jangan berharap ya kalau banyak orang-orang yang radikal di Konoha itu kita jadi negara maju. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya ya negara maju itu tapi orang yang radikal banyak di suatu negara. Nggak ada ya. Menurut data dari BNPT sekitar 33 juta orang yang radikal di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang radikal di Indonesia, apakah kita maju? Enggak bakal. Sampai kiamat pun. Ya. Kita itu sudah kehilangan jati diri. Sementara nenek moyang kita itu mengajarkan kita untuk berbudi pekerti, ya, mengajarkan kita untuk berbuat baik gitu ya. Tidak pernah mengajarkan yang namanya sweeping orang lagi jualan saat bulan puasa. Nggak ada tuh ya. Mempersulit izin rumah ibadah nggak ada. Ya kemudian mengkafir-kafirkan agama lain nggak ada. Kita tuh sebenarnya udah kehilangan jati diri ya. Sudah kita tuh sebenarnya sudah durhaka dengan nenek moyang kita, ajaran leluhur kita sebenarnya ya. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau mereka mengkafir-kafirkan agama lain atau memusuhi agama lain. Nggak ada. Ya, negara maju dunia ini dipengaruhi oleh ajaran nenek moyang mereka seperti China misalnya. China dipengaruhi oleh Confucianism atau Konghucu. Kemudian Jepang misalnya dipengaruhi oleh ajaran Bushido ya. Budaya malu, kalau mereka korupsi mereka malu. Kemudian Eropa dipengaruhi oleh ajaran filsafat atau budaya filsafat. Sebenarnya kita diajarkan untuk berbudi pekerti luhur ya, tapi kita tinggalkan itu ya. Kita lebih mengkafir-kafirkan yang beda agama dengan kita ya. Kita memusuhi yang beda agama dengan kita ya. Sampai kapan ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah agamanya yang salah atau orang yang salah? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh bukan agamanya yang salah, tapi kenapa mereka bawa ini ya? Saya tidak menyimpulkan ya, ada yang menyimpulkan ya. Saya tidak menyimpulkannya, saya tidak berpihak di sini ya. Saya hanya mengajak yang untuk video untuk berpikir rasional gitu.
ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menutup warung itu bawa agama ya, bawa nama Tuhannya gitu ya, kemudian bawa simbol agama gitu ya, apakah itu yang salah agamanya atau orangnya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh yang salah itu orangnya, kenapa mereka bawa agama? Kenapa mereka bawa dalil gitu? Apakah agamanya yang salah? Saya tidak menyimpulkan, silakan buka sendiri. Saya yakin dengan video ini, orang yang cerdas, orang yang pintar ya, saya tidak memberikan kesimpulan. Kalau saya memberikan kesimpulan, artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak ya. Saya menghina kecerdasan Anda kalau saya memberikan kesimpulan. Andalah sebenarnya yang menarik kesimpulan ya. Oke, tapi disclaimer on ya, nggak semua muslim seperti itu ya. Nggak semua, ada juga yang baik ya, walaupun jumlahnya dikit ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.